kami dari kelompok 3 akan menyampaikan strategi pembelajaran matematika. Sebelumnya materi kelompok kami mengenai kognitif. Kali ini kami akan menyampaikan strategi pembelajaran matematika menjumlahkan bilangan pecahan dengan beda penyebut. Sebelumnya kami perkenalkan diri terlebih dulu. Saya Putri Ramadhani. Saya Nadia Yolanda Arde. Saya Yofi Iriandi. Saya Arya Marta Saputra. Maka daripada itu kami akan menyampaikan strategi pembelajaran layanan anak bergangguan matematika mengenai penjumlahan pecahan, pembilang, dan penyebut. Dengan anak yang kami bawakan bernama Mizan Safiu Utami. Selamat menyaksikan. Baiklah, step pertama. Kami akan menjelaskan atau mendudukkan konsep terlebih dahulu mengenai pecahan. Yang pecahan itu adalah memiliki pembilang dan penyebut. Seperti ini. Dan nanti kami akan menjelaskan kepada anak konsep mengenai pecahan. Yang ini ada pembilang dan ada penyebut. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Mizan. Baiklah, hari ini Mizan kita akan belajar mengenai pecahan. Pecahan itu merupakan suatu bilangan yang dimana nantinya ada bagian, ada pembilang dan ada penyebut. Nah, sebelumnya itu Ibu akan memperlihatkan contoh pecahan kepada Mizan. Mizan tahu ini adalah bentuk dari pecahan. Pecahan bentuknya seperti ini. Dan pecahan ini ada pembilang dan ada penyebut. Coba Mizan tebak, mana yang pembilang dan mana yang penyebut? Bukan seperti itu. Pembilang itu ada di bagian atas dan penyebut itu ada di bagian bawah, ya. Pembilang dan penyebut. Pembilang ada di bagian atas dan penyebut ada di bagian bawah. Coba Mizan tebak lagi. Ya, bagus. Mana ini apa? Bukan, Ibu sebut ini apa? Penyebut atau pembilang? Bagus, ini? Pembilang. Ini? Penyebut. Pembilang. Baik, ini namanya secara keseluruhan pecahan ini berjumlah 1/2. bagus. Berarti Mizan sudah tahu ya mana yang pembilang dan mana yang penyebut. Sekali lagi, mana yang pembilang? Mana yang penyebut? Coba sebutkan angkanya. Pembilang yang nomor berapa? Penyebut? Baik, sekarang Mizan sudah duduk konsep mengenai pembilang dan penyebut. Kedua, kami akan menjelaskan tentang bilangan pecahan melalui media-media gambar yang telah kami lakukan. Contohnya seperti ini. Ini merupakan contoh dari pecahan 3/4 dan ini contoh dari pecahan 1/2. Silakan menyaksikan. Baiklah Mizan, Bapak punya media, itu sebuah gambar. Kamu tahu ini apa? Ini kan merupakan dari bagian pecahan kan? Kamu tahu ini pecahan berapa? 1/2. Bagus. Jadi bagaimana cara kita untuk mengetahui kalau ini merupakan 1/2? Tahu? Tidak. Jadi ini kan lingkarannya kan 1 kan? Jadi karena telah dibagi menjadi bagian bawah, jadi ini jadi 1/2. Ngerti kamu kan maksudnya? Seperti ini kan? Coba kamu ulangi lagi. 1 bagian dibagi 2 meter. Ya. Jadinya 1/2. bagus. Jadi ini 1/2 ya. Selanjutnya, kalau yang ini, kamu tahu ini pecahan berapa? 3/4. 3/4. Bagus. Kamu tahunya dari mana? Ada 4 bagian terus Bagus. Ini kan tadi kan satu bagian kan tadi kan. Jadi dia dibagi 4, tapi dia pernya 3, satunya kosong. Jadi kan 3/4 kan? Kamu tahu kan? Ini adalah step ketiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara untuk menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda.
di mana ini adalah soal yang akan saya berikan kepada anak. 4/4 ditambah dengan 5/6. Nanti akan dijelaskan bagaimana anak mendapatkan hasil akhirnya. Silahkan menyaksikan. Kali ini kita akan belajar mengenai cara menjumlahkan pecahan dengan beda penyebut. Nah, ini adalah soal yang akan kita kerjakan. Nah, ya. Nah, ini berapakah ini bilangan pecahan berapa, Nizan? 4/4 tambah 5/6. Baiklah, berapakah hasil dari 4/4 ditambah dengan 5/6? 9/10. Oh, baiklah, jawabannya masih kurang tepat ya, Nizan. Di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mencari hasil dari 4/4 ditambah 5/6. Nah, untuk mencari hasil 4/4 ditambah 5/6 ini, kita harus dengan penyebut yang berbeda ini, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Cara menyamakan penyebut ini adalah dengan mencari KPK. Apakah yang maksud dengan KPK, Nizan? Kelipatan persekutuan terkecil. Bentar. Nah, untuk cara mencari KPK, beginilah caranya. Coba kami jelaskan ya. Nah, ini adalah penyebut 4 dan penyebut 6. Untuk mencari KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita harus mencari angka yang sama dengan bilangan paling kecil. Pertama, 4. 4 dikali 1 berapa, Nizan? 4. 4. 6 dikali 1? 6. 6. Sudah ketemu bilangan yang sama? Belum. 4, kita lanjut ke 4 dikali 2. 4 dikali 2? 8. 8. 6 dikali 2? 12. Sudah bertemu? Kita lanjut ke dikali dengan 3. 4 dikali 3? 12. 6 dikali 3? 18. Nah, sudah bertemu? Mana, Nizan? Jadi KPK-nya adalah 12. Nah, setelah kita dapat KPK-nya 12, kita tuliskan seperti ini. Nah, ini begini. Jadi didapat bahwa penyebutnya sama adalah 12. Anggap ini adalah bilangan A dan ini bilangan B. 12A. Untuk mencari pembilangnya 12A dibagi dengan 4A berapa, Nizan? 3. Dikali dengan 4? 12. Maka hasilnya di sini 12. 12B kita kalikan dengan 6B, kita bagi dengan 6B berapa? 2. Kemudian kita kalikan dengan 5, 10. Maka di sini hasilnya 10. Nah, setelah kita dapat hasil seperti ini, kemudian kita langsung menjumlahkan pembilangnya saja. Penyebutnya tidak kita jumlahkan. Jadi, pembilangnya adalah 12 ditambah dengan, 10. maka hasilnya 22. Berapa hasilnya di sini? Ini dibaca 22/12. Nah, pintar. Jadi, kita masukkan 4/4A ditambah 5/6B. Hasilnya adalah 12/12A ditambah 10/12B. Maka hasilnya adalah 22/12. Jadi, intinya jika kita ingin menambahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dengan cara bagaimana, Nizan? Mencari KPK-nya. Jadi Nizan sekarang sudah mengerti? Baiklah.